Apakah sholat witir boleh dikerjakan setelah isya? Boleh. Mana dalilnya? Nabi bertanya kepada Abu Bakar, ya Abu Bakrin mata tutiru. Hai Abu Bakar, kapan kau sholat witir? Hai Umar, kapan sholat witir? Yang satu sholat witirnya habis isya tidur, yang satu sholat witirnya bangun malam habis tahajud. Silakan. Saya nih Pak Ustadz maunya tidur dalam keadaan berwudu, habis saya sholat isya lalu kemudian sholat witir tidur, bagus. Nanti malam bangun tahajud saja, jangan witir lagi. Tapi kalau dia mau witir di akhir malam, begitu malam tahajud, habis tahajud baru ditutup dengan witir. Bagaimana kalau saya witir habis isya, malam nanti witir lagi? Batal witirnya. Karena witir artinya ganjil 3. Jadi kalau habis isya 3, nanti malam 3, 3 tambah 3, 6. Tak witir lagi. Witir namanya ganjil, 6 tak ganjil. La witrani, tak ada 2 kali witir dalam satu malam. Hebatnya orang Batam. Rumahnya 2, witirnya rajin. Bagaimana hukum waris bagi istri yang kembali ke agamanya murtad ketika suaminya telah meninggal dunia? Maka orang yang tak dapat harta warisan, yang pertama murtad, yang kedua membunuh. Anak kalau membunuh bapaknya tak dapat harta warisan. Yang ketiga berpisah, suami istri berpisah, meninggal, maka tak dapat harta warisan. Apakah warisannya hanya diberikan kepada anaknya saja? Yang meninggal suami, istrinya murtad, tak dapat harta warisan. Anaknya tengok dulu, laki-laki atau perempuan. Kalau anak laki-laki, maka dibagikan dulu harta warisan kepada ayahnya, ibunya kalau hidup. Kalau tak ada ayah ibunya, anak laki-laki. Tapi kalau anak laki-lakinya tak ada, cuma ada hanya anak perempuan, maka saudara kandungnya dapat, karena tak ada anak laki-laki. Itulah maka selalu bapak-bapak mengatakan, doakan ya Pak Ustadz, saya ingin betul dapat anak laki-laki. Tak dilanjutkan. Kalau mau diteruskannya, aku ingin betul dapat laki-laki supaya hartaku ini tak jatuh ke saudaraku yang sombong itu. Bagaimana hukumnya bagi pengurus lembaga badan umat tak menyalurkan dana titipan umat? Paskas yang baru tadi dilantik Badan Munzalan Indonesia, BMI, Baitul Mal Munzalan Indonesia, setiap bulan mesti habis dibagikan. Duit orang Batam Kepri dibagikan untuk masyarakat Kepri, tak ditarik kemana-mana, dan mesti habis. Karena kalau disimpan begitu bangganya pengurus lembaga, alhamdulillah prestasi kita luar biasa, ini dana yang terkumpul ada 1 miliar, mesti dihabiskan. Karena itu dana umat mesti kembali kepada umat. Zakat juga begitu, basnah zakat habis. Apakah bila kita punya rumah lebih dari 1 wajib dizakatkan? Hebat-hebat orang Batam. Jangan-jangan bukan cuma rumah, orang rumahnya itu. Saya berani bercakap gini ini karena ibu-ibu ini pakai masker, jadi tak nampak senyum pahitnya. Punya mobil tak ada zakat. Mobil ini harganya 2 miliar, yang ini harga mobil ini 5 miliar, pintunya 2. Rupanya mobil ini makin sedikit pintunya makin mahal. 2022 ini keluar mobil tak ada pintu lagi, melompat aja dari atas. Tak ada zakatnya. Makanya saya ajarkan Bapak Ibu bagaimana caranya supaya tak berzakat. Mau? Nah, belilah barang-barang. Asal dapat duit beli rumah, dapat duit beli mobil, dapat duit beli tanah. Datang petugas Basnas, mana zakatnya? Aku tak sampai nisab. Nisab berapa? 85 gram. Tengok tabungannya, nih cuma 5 juta. Tapi kok banyak kemarin dapat duit? Udah aku belikan mobil, aku belikan tanah. Begitu caranya tak berzakat. Tapi ingat, malaikat tak tidur. Datanglah jantung koroner, datanglah diabetes meletus, datanglah kanker. Kalau orang punya duit tabungan 100 juta,
zakatnya 2,5%, maka zakat dari 100 juta adalah, memang kalau cerita zakat ini banyak pura-pura bodoh. 2,5 juta. Saya tak akan bertanya, lihat tabungannya, keluarkannya. Orang Basnas tak akan mungkin datang cek tabungan, dah disimpan. Orang tak tahu, malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Tiba-tiba pas memasang atap melihat bocor, sakit, mengambil jambu, lutut sakit, dibawa seberang ke Singapura. Datanglah dokter, kecil aja martil, ayah lapuk lah. Rupanya batok lutut itu lapuk. Tanya, berapa ini harganya? Sebelah 40 juta, sebelah lagi 40, ongkos pasang 20, pas 100. Namanya duit hantu dimakan setan. Macam mana? Udah terasa? Kalau tidak dikeluarkan, duit zakat itu akan keluar dengan caranya sendiri. Saya tak menakut-nakuti, rasakan. Bayarkan ke Badan Amil Zakat Nasional. Jadi mengeluarkan zakat sampai nisab 85 gram, keluarkan 2,5% dalam setahun sekali, 1 kali haul. Haul artinya putaran. Ibu, bapak yang punya tabungan mesti tertib administrasi, catat. Saya tabungan 85 gram, 1 gram emas sekarang 1.100.000, itu sejuta berapa? Tapi karena kita udah kenal lama, sejuta aja. 85 gram kali sejuta berarti 85 juta. Tabungan saya 85 juta tanggal 1 Rajab. 1 Rajab 1443. Nah, maka 1 Rajab 1444 pas setahun keluarkan 2,5%. Bagaimana caranya biar supaya tak berzakat? Tengok, telepon. Assalamualaikum Bang Riau Kepri Syariah. Ya, berapa sekarang tabungan saya? Saya tak pakai SMS banking ini. Tabungan bapak 84. Saya tarik dulu, belikan tanah. Akhirnya tak berzakat sampai mati. Neraka jahanam siapa nanti. Hukumnya istri saat disentuh oleh dokter pria saat memeriksa kandungannya. Mohon diberi doa Pak Ustadz agar istri dan anak saya kelak sehat menjadi anak yang soleh dan solehah. Kalau semua dokter di Batam ini yang perempuan sudah kena COVID dan mati, atau dokter perempuan daftar antriannya sudah panjang, tak ada solusi lain kecuali ke dokter laki-laki. Ada dokter laki-laki, pilihannya 2. Kalau tidak dengan dokter ini, mati baru boleh. Tapi kalau masih ada dokter perempuan, silakan ke dokter perempuan. Keluarga saya sendiri, anak saya, istri saya cari ke dokter perempuan. Dokter ini, dokter itu. Cari dokter perempuan. Dokter laki-laki yang ada jangan tersinggung Pak Dokter. Jangan nanti saya disomasi oleh ikatan dokter kandungan laki-laki sedunia akhirat. Kalian bagus membantu, karena kalau semua perempuan nanti sibuk bagaimana? Ada pula sebagian, saya lebih senang dokter laki-laki, lebih sabar, lebih ganteng. Apa ya? Apakah sholat qabliyah subuh boleh dikerjakan setelah masuk waktu sholat subuh? Andai terbangunnya jam 5.30, langsung sholat subuh atau qabliyah subuh? Tetap qabliyah subuh, jangan tinggalkan qabliyah subuh. Kalau jam 8 Pak Ustadz, ada orang Batam sholat subuh jam 8. Alhamdulillah Pak Ustadz, suami saya sejak ikut pengajian Ustadz di BP itu luar biasa. Tapi ada yang mau saya tanya ke Pak Ustadz yang mengganjal di pikiran saya. Apa itu Bu? Kira-kira mazhab apa ya sholat duha pakai kunut tuh Pak Ustadz? Itulah dia mazhab sembahyang subuh jam 8. Seandainya terbangun jam 5.30, saking kan lelahnya lembur, balik ke rumah tertidur, maka jam 5.30 orang sudah selesai di masjid,
tetap dia qabliyah subuh. Rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul huwallahu ahad, rakaat al-fajri 2 rakaat qabliyah subuh. Khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sampai ke masjid, imam khatib Bilal sudah iqamat. Qad qamatis sholatu, qad qamatis sholah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ikut sholat subuh. Qabliyahnya boleh setelah sholat subuh, namanya qadha qabliyah, tapi jangan dibuat di masjid. Nanti kalau dibuat di masjid ditengok orang, berbisik kau aliran sesat. Dari rumah mana ada qabliyah setelah subuh? Mengqadha, mengganti karena terlambat. Sampai ke masjid, jam dinding masjid yang digital menunjukkan 2 menit lagi, 2 menit iqamat, 2 menit iqamat. Tak cukup untuk tahiyatul masjid dan qabliyah, maka jangan tahiyatul masjid, langsung qabliyah. Karena kalau tahiyatul masjid tak dapat qabliyah, tapi kalau dilaksanakan qabliyah otomatis dapat tahiyatul masjid. Tapi jangan gara-gara ini lambat terus. Sampai ke masjid tinggal 2 menit, langsung usolli sunnatas subhi rak'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Allahu akbar, qul ya, qulhu. Setelah salam tengok jam, tetap 2 menit. Tanya pengurus, kenapa 2 menit? Jam itu rusak Pak. Apakah wajib bagi anak-anaknya untuk tetap mendoakan ibunya? Kalau ibu itu masih hidup, doakan. Bunyi doanya, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Doa Nabi untuk umatnya, ya Allah bukakan pintu hidayah supaya dia balik Islam, bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah. Kalau sudah meninggal dunia, tak boleh didoakan Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fanha. Tak boleh didoakan Allahumma jadikan, tak boleh. Doanya apa? Ya Allah, ini hambamu, kuserahkan kepada engkau saja. Cukup. Serahkan kepada kebijaksanaan Allah. Dalilnya apa? Karena Nabi Ibrahim dilarang Allah ketika mendoakan azar. Tertulis dalam Quran, maka nastighfaru Ibrahim li abihi illa am mau'idati wa'adaha iyyah falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra'a minhu. Ya Allah, kuserahkan emakku ini kepada engkau, dia hamba ciptaan engkau, kuserahkan. Tapi ketika dia masih hidup, belikan makanan kesukaannya, WA telepon dia pagi petang siang malam, berikan dia pakaian baju yang bagus-bagus, tetap silaturahim, doakan dia sampai habis usaha, sampai habis maksimal. Doa silahul mukmin. Sebatas mana toleransi dalam beragama? Ada sahabat Nabi namanya Asma, pakai alif. Asma, kalau tak pakai alif itu sesak nafas. Asma, mohon maaf Bu Asma jangan. Asma ini maknya tak Islam. Datanglah maknya ingin silaturahim dari Makkah. Asma tinggal di Madinah. Datang dia menghadap Nabi, ya Rasulullah, ya umatku tak Islam, datang pula mau bertamu, aku takut silaturahim. Kata Nabi, siliha, sambung silaturahim dengan makmu. Apa uktiha, boleh ku kasih dia makanan, boleh ku kasih dia pakaian, boleh ku kasih dia souvenir, boleh ku kasih dia cenderamata. Dia kasih, kata Nabi. Itu dalil kita boleh menyambung silaturahim dengan saudara kita selama tidak terkait dengan ritual ibadah. Meninggal dia, datang kita. Saya datang ikut berbela sungkawa, berduka cita karena tetangga saya ini baik, selalu mengirimkan makanan kotak dan teh botol. Saya betul-betul kehilangan dengan dia. Baik. Tapi kalau sudah termasuk dalam rangkaian ibadah, wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Islam itu agama yang sangat melindungi perbedaan. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Kalau orang yang berbeda agama dengan kamu itu tidak memerangi kamu, walam yukhrijukum min diyarikum, tak mengusir kamu, dia tak memerangi kamu, dia tak mengusir kamu, maka balas 2. Antabarruhum, buat baiklah kepada mereka, wa tuqsitu ilaihim, bersikap adil. Kawan saya yang Cina, Buddha,
satu SD sama saya. Waktu kemarin reuni anak-anak SD kumpul, datangnya pakai peci. Kau udah mualaf Akyong? Enggak. Kenapa kau peci? Aku menghormati kau ustaz. Tetangga saya yang tak Islam, Kristen, Protestan, datang saya bertamu ke rumahnya. Dia tahu tentang kebiasaan dari kecil, kawan kecil. Dia dibawakannya kue kaleng dengan teh botol, tak dikasihnya gelas, karena dari kecil sudah tahu. Dan dia pun tak tersinggung dengan beberapa ucapan yang dia tahu kami bukan berkawan baru kemarin sore, dari kecil sudah berkawan. Jadi kalau ada orang mengajari saya tentang toleransi, bagi saya toleransi sama telur asin ini jangan salah pakai. Masalah hubungan sosial, berkawan, silakan. Tapi kalau sudah masalah ritual ibadah, tak ada tawar-menawar, mesti tegas. Ada saatnya lentur, ada saatnya keras, ada saatnya tegas, ada saatnya lembut. Islam itu agama yang luar biasa. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi dikirimilah oleh Kristen Ortodok Koptik dari Mesir, namanya Jirjis, panggilannya Mukaukis. Dikirimnya madu, dipakai paket madu dari Mesir, diminum Nabi. Jadi ada kadang orang Islam ini dikasih madu, tak mau dia. Yang bapak ibu yang ada dapat madu, kasih ke saya biar saya minum. Dikirimi kain, diterima. Dikirimi kendaraan, bighal, lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari kuda, dipakai Nabi sebagai kendaraan Nabi. Tak ada. Selama hubungan itu baik dan tak ada unsur yang lain-lain. Jadi kalau cerita tentang toleransi, Nabi di Madinah bernama Yahudi, Bani Nadir, Bani Quraizah, Bani Qainuqa, orang Khaybar. Dia bisa bekerja sama dengan Yahudi. Datang orang dari Najran, Yaman, menanyakan tentang status Nabi Isa alaihissalam, apakah dia Tuhan, anak Tuhan, atau hanya seorang Nabi dan Rasul. Disambut Nabi di Madinah. Turunlah dua surat tentang Nabi Isa, surat Maryam dan surat Ali Imran. Imran punya istri namanya Hannah, Hannah mengandung anak namanya Maryam, Maryam punya anak laki-laki namanya Isa. Imran punya istri namanya Hannah, Hannah punya saudara perempuan, suaminya namanya Zakaria, punya anak laki-laki namanya Yahya. Yahya, Zakaria, Imran, Hannah, Maryam, Isa. Keluarga kecil ini disebut dengan Ali Imran. 2 surat dari 114 surat menjelaskan tentang Nabi Isa alaihissalam.